Eh, saya melihat seperti ini bang. Mungkin banyak orang tidak terbayang seperti apa sih gangguan jiwa yang dialami oleh mereka yang menggunakan narkoba ini. Mungkin bang Syarul kan sudah berkecimpung nih, udah tahu seperti apa sih gejala yang ditimbulkan. Mungkin masyarakat awam nih nggak tahu nih seperti apa yang dikatakan gangguan jiwa ini. Kalau narkoba ini kan ada beberapa jenis. Yang umum ada di Aceh itu kan seperti ganja, sabu, itu ekstasi itu yang paling banyak. Ketiga narkoba ini daya rusaknya itu hampir sama. Artinya semua merusak susunan saraf pusat dan juga merusak sel-sel yang ada di otak. Kalau kita lihat di sosialisasi biasanya kita tampilkan bagaimana perubahan kerusakan otak yang terjadi pakai ganja, kemudian pakai sabu, pakai morfin, dan yang lain itu kelihatan. Jadi otaknya itu sudah bolong-bolong. Dan otak yang sudah bolong-bolong itu tidak bisa lagi ditambal. Artinya kan kita tidak pernah melihat ada tukang tambal otak di pinggir jalan, kan nggak ada tukang tambal ban kan. Kemudian saraf-saraf yang sudah rusak itu juga sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, jadi sehingga terjadilah kerusakan yang permanen. Itu secara umum hampir semua narkotika itu membuat daya rusak seperti itu. Kemudian efek yang ditimbulkan ya agak berbeda-beda. Kalau ganja itu lebih dominan ke halusinasi gitu kan. Dia membuat kita jadi depresan, halusinasi, kita agak lemas, kemudian kita menghayal, berpikir yang kadang-kadang yang sangat-sangat indah, kayak gitu. Kalau sama orang berbicara nggak nyambung biasanya. Nyambung. Itu ganja biasanya. Salah satu, karena dia halusinasi kalau dia sudah memakai yang ini. Walaupun secara individual ada juga yang tidak lagi seperti itu, sudah terbiasa kan. Nah, tapi umumnya gitu. Kemudian kalau sabu ekstasi ini hampir sama karena dia kan sifatnya stimulan, dia merangsang, memacu jantung kita itu berdetak lebih kencang lagi gitu. Sehingga kegiatan yang kita lakukan itu di atas rata-rata normal kita. Nah, kita dalam satu hari misalnya mampu kita gerakkan ruangan ini, kita dekor, kita rubah-rubah dalam satu hari. Misalnya kalau kita normal tanpa narkoba, kita sekali geser-gesernya udah capek, ini enggak. Dia mampu melakukannya berulang-ulang kali, nanti berubah lagi. Dia pinginnya, ini geser kemari, ini geser kemari. Nah, itu yang dilakukan. Artinya dia memiliki tenaga yang lebih. Tenaga yang lebih. Di luar kemampuan tubuh dia. Di luar normalnya dia. Normalnya dia. Nah, itu sebenarnya kan tenaga dia masa akan datang ditarik sekarang. Iya. Nah, sehingga ketika nanti dia sudah menjadi pemakai 2 tahun, 3 tahun, dia akan menjadi orang yang sangat lemah secara fisik. Nah, disitulah dia sudah mulai ketergantungan. Tanpa itu dia nggak mampu. Di otak, di pikiran dia seperti itu. Kemudian kenapa terjadi gangguan jiwa? Ini saya pernah tanya gitu kan. Jadi ada satu kasus. Jadi di dalam pikiran, bukan dia aja, ada beberapa orang. Dalam pikiran dia sudah memakai 2-3 tahun rata-rata. Ada gejolak. Satu sisi dia ingin berhenti. Dia sudah jenuh. Pasti ada titik jenuhnya sejak memakai narkoba itu. Dia udah nggak dapat nikmatnya lagi. Nah, disitulah terjadi kontra gitu antara fisik dengan pikiran. Ya kan, fisiknya nggak sanggup lagi, tapi di ininya dia pingin harus pakai, fisiknya masih tetap menginginkan, tapi di jiwa dia itu nggak sanggup lagi, udah jenuh, udah nggak dapat lagi rasa nikmatnya. Disitulah terjadi kontra di dalam diri dia, dan dia tidak mampu mengatasi itu, clash, itulah terjadi gangguan jiwa. Nah, di situ antara batin dia dengan fisik dia ini sudah kontra di dalam diri, berperang dalam diri sendiri. Berhenti pakai. Nah, gitu. Ya, antara ya, itulah yang jadi itu yang membuat dia akhirnya menjadi stres ya kan. Dia duduk sendiri, dia ingat dosa dia ingin berhenti, tapi satu sisi badannya masih sakau gitu kan. Nah, dia harus kena, badannya meminta gitu kan. Badannya meminta, kontra kan. Atau jadi kontra. Disitulah berantem dalam diri dia sendiri. Itu awamnya seperti itu gitu kan. Kalau dari medisnya dia kan ada bahasa tersendiri. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya dia nggak sanggup, akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Walaupun ada juga sebagian dia mampu keluar sendiri tanpa harus direhabilitasi, tapi sedikit sekali. Okay. Baik, Saudara Alun, dari kesimpulan pembicaraan dengan Bang Syarul Maulidi sebagai Ketua DPP IKAN tadi, bahwa dapat kita lihat bahwa saat ini peredaran narkoba itu terutama jenis sabu dan ganja ya Pak, itu sudah menyasar kalangan remaja. Bahkan ada pelajar sekolah tingkat SMP itu terlihat di tempat rehabilitasi, itu sudah ada anak-anak SMP yang masuk rehabilitasi. Di sini kita berbicara tadi soal peran keluarga. Jadi menurut
Ikan itu memang keluarga itu cukup berperan, karena keluarga adalah orang yang paling dekat sama anak, istilah lapis pertama ya, mereka bisa melihat, mencurigai. Jadi ketika ada perubahan, adalah keluarga yang pertama melihat, orang tua khususnya. Dan sebagai solusinya adalah keluarga itu punya edukasi tentang narkoba dan punya keberanian ketika ada kecurigaan ya mereka langsung konsultasi dengan lembaga terkait ya. Itu tadi keluarganya juga butuh edukasi dan wawasan sehingga mereka tahu kalau ini kemana harus dibawa, kalau ini kemana harus dibawa. Dan di Aceh sendiri sudah banyak ya yang bisa jalan nggak, ikan bisa, ada BNN atau ke Banti Rahab langsung boleh juga. Jadi ada ini masing-masing. Dan memang salah satu yang mengejutkan ada tingkat pelajar yang menggunakan narkoba, mungkin usianya belum 20-an tahun ini, tetapi mereka sudah ada yang mengalami gangguan jiwa sehingga harus penanganan tingkat lanjut ya. Tentu ini sangat mengejutkan dan disayangkan. Ya memang seperti kata Mas Syarul tadi, memang daya tahan individu orang itu sangat beda satu sama lain. Ada mungkin 1 tahun menggunakan dia langsung berdampak bisa terjadi gangguan jiwa ya. Mungkin ada yang mungkin harus melihat beberapa tahun lagi. Yang pada intinya memang ketika keluarga itu cukup penting untuk memantau perkembangan anggota keluarganya. Ketika ada yang mencurigakan, dia punya edukasi untuk melihat ini terindikasi ke arah narkoba enggak. Jika memang iya, maka dapat berkonsultasi. Kemudian nanti baik ikan, BNN atau lembaga lainnya bisa memutuskan seperti apa penindakannya. Ada yang harus direhab, karena ada mungkin yang tidak ada harus direhab mungkin ya. Baik Bang Syarul, mungkin di ending sudah hampir 40 menit pertemuan kita. Mungkin sebelum penutup saya mau tahu nih, ikan ini kan sudah cukup lama berdiri di Aceh, aktif lah dalam pencegahan ini kan. Sudah berapa tahun mungkin? Sudah 7 tahun. 7 tahun ya. Seperti apa sih peran ikan selama ini yang diberikan, yang dilakukan? Nah, kita emang lebih fokusnya kepada pencegahan, yaitu turun ke masyarakat, ke sekolah, dan ke beberapa tempat dalam rangka memberikan edukasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun apa yang kami lakukan ini belumlah mampu untuk mencakup ke semua pelosok, Dan yang paling penting juga pada masyarakat, selain kami juga masyarakat ini kan punya peran penting. Artinya di kampung-kampung itu ajak Pak Geciknya buatlah kegiatan sosialisasi. Narasumbernya boleh dari ikan, nanti bisa kita komunikasi, ataupun dari lembaga-lembaga lain. Setiap daerah itu sudah ada BNN, ada polisi, supaya apa? Supaya ada penanganan yang cepat dan ada pencegahan. Jangan sampai yang belum kena narkoba ini kena narkoba. Jangan sampai yang sudah kena narkoba ini tidak ditangani secara tepat dan benar dan cepat, terbiarkan ya kan, akhirnya dia mengkonsumsi sehingga demand permintaan narkoba itu juga semakin tinggi di Aceh. Ini yang jangan dibiarkan. Cari tahu. Sekarang kan mudah. Ada internet ya kan. Orang tua juga bisa akses. Orang tua yang nggak ngerti, ada kakak, ada abang, ada adik. Coba cari informasi di mana kami harus melapor. Nah, itu nanti bisa ada di internet, nanti bisa dibuka akses tersebut. Kalau ikan sendiri, kalau memang ada keluarga yang misal melaporkan ke ikan, kita seperti apa tindakan? Kita mendampingi atau kita memfasilitasi mereka menuju ke rehabilitas? Memfasilitasi, mendampingi, bahkan kita menjemput. Ketika emang harus kita jemput. Nah, itu banyak kita sudah dari. Kita berarti siap mendampingi juga. Siap mendampingi. Dan kita ada mulai dari Tamiang sampai ke Sebulu Salam, sekarang sudah ada perwakilan. Nah, tinggal kan masyarakat harus proaktif juga. Artinya jangan seperti tadi kan. Orang tua anak kena narkoba dia diam aja, dia tidak mencari tahu. Ada yang membantah lagi ya? Ada yang membantah ya kan, sudah ditangkap terbukti positif masih mengatakan anak saya, namanya orang tua sah-sahnya kan. Cinta orang tua pada anak kan sepanjang masa. Sejelek-jeleknya anak tetap bahwa itu anak saya gitu. Ya, itu sering terjadi. Emang ada lucu ketika anaknya ditangkap mengatakan siapa yang sudah mempengaruhi anak. Dia lupa sebenarnya anaknya yang sudah mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian ada juga emang orang tua nggak peduli lagi. Ya. Bahkan dia minta ke kami waktu itu bertemu, disuruh bawa anaknya ke Kalimantan aja. Bawa aja ke sana bang, jangan pulang lagi. Ada juga. Itu juga sebenarnya membahayakan ya ketika keluarga tidak menerima ya. Itu seperti sama orang gangguan jiwa yang susah
sembuh karena tidak terima Ya, keluarga. betul. Begitulah dalam hal ini ya. Dalam hal Apapun cerita keluarga tetap harus Ya, menerima. tetap harus menerima, ya kan? Karena kan kita tidak bisa salahkan 100% anak gitu. Ya. Orang tua juga, karena orang tua lalai, orang tua nggak tahu, orang tua nggak tahu, anak ini kan korban, ya kan? Ya. Nah, dia korban, nggak bisa kita salahin. Tidak ada satupun anak punya cita-cita menjadi bandar narkoba, menjadi pecandu, itu tidak ada. Dia di dalam pergaulan, dia hilaf, dia nggak tahu, dia ini, akhirnya dia menjadi korban dari penyalahgunaan. Dan itu harus diselamatkan. Oke. Dan Berarti intinya jika ada keluarga yang bermasalah seperti ini, berarti salah satu yang bisa dihubungi itu Ikan ya. Ikan. Kita siap mendampingi. Ikan memang tidak punya lembaga sendiri untuk selama ini kita emang belum buka, tapi rehabilitasi. sudah ada wacana karena kita masih kerjasama kan, Kerjasama. dengan beberapa lembaga mitra. mitra. Berarti kita nanti fasilitasi, kita dampingi, kita lihat kondisinya, kondisi, kemudian kita fasilitasi ke rehabilitasi, rehabilitasi. atau mau langsung ke rehabilitasi juga boleh. Nah, pokoknya kita membantu supaya itu cepat ditangani. Oh, Nah, kita membantu. Kalau boleh saya sharing nomor saya di sini juga boleh. boleh, ya, mungkin nanti akan kita ini. Berarti jika ada itu mungkin langsung aja ke hubungi ke Ikan. Nah, boleh. Seperti apa mungkin cara warga nih bisa menghubungi Ikan? Nomor telepon saya aja juga boleh. Ya. Telepon, nanti kita akan diskusikan di situ. Kalau emang dia dekat bisa kita ketemu, kalau ada di luar daerah nanti kita advokasi mereka ke ikan-ikan yang ada di sana. Ada Ikan juga ada di kabupaten kota ya. Ada 17 kabupaten kota, dan insya Allah siap membantu masyarakat yang membutuhkan tentang penanggulangan narkoba ini. Cuma ikan ini emang kita tidak masuk ke dalam penangkapan, kita enggak. Itu bukan ranahnya kita. Nah, kita lebih kepada penanganan kasus ataupun yang mau direhabilitasi, pencegahan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Syarul. Hari ini sudah 45 menit pertemuan kita. Cukup banyak yang kita bincang, tentu ini untuk mengumpas, ini tidak ada habisnya tentu. Yang paling penting itu sebenarnya selain berbincang-bincang ini ada peran keluarga dan tindakannya itu, tindakan keluarga, karena memang dibutuhkan sinergisitas semua pihak. Jadi di satu sisi penegak hukum harus menindak, kemudian juga ada lembaga seperti Ikan yang memberi pendampingan, edukasi ya, semua ini harus berjalan, dan yang paling itu juga keluarga seperti apa Sebagai merespon benteng utama, kan? benteng utama itu merespon. Jadi mudah-mudahan kita yang masih dilabeli sebagai darurat narkoba, semoga kita bisa keluar dan lepas dari masalah ini, karena di satu sisi mungkin aparat keamanan menindak secara di hulu peredaran seperti 350 kilo, kemudian di bawah juga ada lembaga-lembaga yang memberi edukasi seperti ini. Demikian, terima kasih Bang Syarul. Baik, sama-sama. Sudah Terima kasih. berhadir. Mudah-mudahan Ikan terus konsisten dan meluaskan cakupannya nih dalam memberi pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Amin, amin. Jadi benar-benar orang tua dan masyarakat ini mendapatkan edukasi sehingga mereka bisa terhindar dari narkoba. Baik, Saudara Alun, demikian pertemuan kita dalam Serambi Podcast. Kita akan bertemu lagi nanti dalam podcast selanjutnya dengan tema-tema lainnya. Demikian pertemuan kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.